Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K untuk formasi perencana ahli pertama dengan materi kompetensi teknis materi perencanaan. Kali ini merupakan bagian yang ke-9. Soal yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang merupakan bagian dari dan pengembangan ruang yang menyajikan peta dalam pemberian informasi adalah A. Bagian pintas, B. Bagian taksiran, C. Bagian analisis, D. Bagian sebaran. Bagian-bagian analisis dalam pengembangan ruang memberikan informasi melalui peta-peta yang digunakannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Bagian analisis. Soal nomor 2, aspek yang tidak termasuk dalam tahap perencanaan adalah A. Perumusan tujuan, B. Pengorganisasian sumber daya, C. Pengendalian pelaksanaan, D. Evaluasi hasil. Tahap perencanaan dalam manajemen meliputi perumusan tujuan, pengorganisasian, sumber daya, dan evaluasi hasil. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Pengendalian pelaksanaan. Soal nomor 3, materi apa yang sering dijelaskan dalam perencanaan taktis? A. Tata letak fisik, B. Visi dan misi organisasi, C. Rencana jangka pendek, D. Rencana jangka panjang. Perencanaan taktis mengacu pada rencana jangka pendek yang lebih spesifik dan terfokus. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Rencana jangka pendek. Soal nomor 4, mengapa penggunaan teknologi informasi penting dalam perencanaan? A. Mempercepat pelaksanaan perencanaan, B. Memudahkan dokumentasi rencana, C. Memungkinkan pemantauan yang akurat, D. Meningkatkan komunikasi internal. Teknologi informasi memungkinkan pemantauan yang akurat terhadap pelaksanaan rencana. Jadi jawabannya adalah C. Memungkinkan pemantauan yang akurat. Berikutnya soal nomor 5. Berikut ini adalah langkah-langkah yang sering digunakan dalam proses perencanaan kecuali A. Identifikasi masalah dan tujuan, B. Penentuan strategi dan taktik, C. Implementasi rencana, D. Evaluasi hasil. Proses perencanaan meliputi identifikasi masalah dan tujuan, penentuan strategi dan taktik, dan evaluasi hasil. Implementasi rencana adalah langkah yang berbeda. Jadi jawabannya adalah C. Kecuali implementasi rencana. Soal nomor 6, manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan prinsip dasar dalam perencanaan? A. Sederhana dan fleksibel, B. Detail dan kaku, C. Cepat dan presisi, D. Rumit dan kompleks. Perencanaan harus sederhana dan fleksibel agar mudah dipahami dan dapat disesuaikan dengan perubahan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 7, dalam perencanaan bisnis, penggunaan analisis SWOT digunakan untuk A. Menentukan kekuatan dan kelemahan, B. Mengidentifikasi peluang dan ancaman, C. Menilai stabilitas dan pertumbuhan, D. Menentukan tujuan dan strategi. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 8, tujuan akhir dari perencanaan adalah A. Merencanakan jangka waktu tertentu, B. Memenuhi kebutuhan sekarang,
C. Menghadapi setiap situasi. D. Mencapai misi dan visi organisasi. Perencanaan memiliki tujuan akhir untuk mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup periode waktu A. Lebih dari 1 tahun, B. 6 bulan sampai 1 tahun, C. 1 sampai 5 tahun, D. kurang dari 6 bulan. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup periode waktu antara 1 hingga 5 tahun. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 10. Dalam perencanaan proyek, Gantt chart digunakan untuk A. Mengidentifikasi risiko dan mitigasi, B. Menentukan kebutuhan dan anggaran, C. Mengatur tugas dan jadwal, D. Mengevaluasi hasil dan kualitas. Gantt chart digunakan untuk mengatur tugas dan jadwal dalam perencanaan proyek. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 11. Tahap awal dalam perencanaan adalah A. Pengorganisasian, B. Implementasi, C. Analisis situasi, D. Evaluasi pengawasan. Tahap awal dalam perencanaan adalah analisis situasi di mana masalah dan peluang diidentifikasi. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 12. Pengukuran kinerja dalam perencanaan bertujuan untuk A. Menentukan biaya dan anggaran, B. Memastikan kepatuhan dengan rencana, C. Melakukan evaluasi pelatihan dan pengembangan, D. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja dalam perencanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya soal nomor 13. Kegiatan apa yang paling sesuai untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan organisasi? A. Analisis SWOT, B. Brainstorming, C. Benchmarking, D. Analisis kebutuhan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan organisasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya soal nomor 14. Dalam perencanaan strategis, visi organisasi merujuk pada A. Kondisi yang diinginkan di masa depan, B. Tujuan jangka pendek yang spesifik, C. Rencana taktis untuk mencapai sasaran, D. Rencana operasional harian. Visi organisasi dalam perencanaan strategis merujuk pada kondisi yang diinginkan di masa depan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 15. Salah satu manfaat perencanaan yang baik adalah A. Mengurangi risiko dan ketidakpastian, B. Mempercepat pelaksanaan proyek, C. Membuat keputusan yang subjektif, D. Mendapatkan hasil yang tetap. Perencanaan yang baik dapat membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek. Jadi jawabannya adalah A. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Semoga teman-teman semuanya diberikan nilai yang memuaskan dan diberikan kelulusan. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.